Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan materi kita dalam mata pelajaran PKTIK. Nah, di sini saya menjelaskan tentang yang namanya rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya fungsinya seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan ini, ada rental PlayStation ala kadarnya. Yang pertama kita gunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi barang yang ada dalam tabel utama. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu kita klik kode barangnya C1 misalnya, terus titik koma kita ambil dari tabel referensi, titik koma ada berapa item, titik koma 0 itu adalah sebagai pembalik atau salahnya. Nah, oke, sudah ketemu ya kodenya, berarti dia berisi untuk C1 adalah CD PlayStation. Nah, lalu kita bisa sorot. Nah, kenapa waktu disorot hasilnya adalah NA atau not authorized? Ini terjadi karena tabel referensinya akan menurun. Bisa kita betulkan secara manual, kita geser. Nah, tapi kalau kita geser kita harus satu persatu. Kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu kita kunci tabel referensinya. Nah, jadi untuk mengunci pada tabel referensi di antara kolom dan barisnya itu kita berikan tanda string. Nah, jadi nanti pada saat kita sorot ke bawah itu tabel referensi tersebut akan terkunci. Jadi tidak akan lagi melorot ke bawah. Jadi kita akan semakin mudah. Tinggal kita tarik. Nah, akan keluar untuk semua hasilnya dan benar. Oke, lalu kita lanjut untuk di kode yang selanjutnya ya. Tadi sudah kita belajar tentang itu, kita lanjut dengan di kolom sebelahnya. Nah, untuk kolom harga ini kita bisa gunakan rumus yang berbeda, yaitu kita menggunakan rumus HLOOKUP, jadi membaca tabel secara horizontal. Kalau tadi kan VLOOKUP secara vertikal. Nah, kita gunakan tabel keterangan yang di sebelahnya. Nah, sama ya, jadi membacanya cuman kalau HLOOKUP atau horizontal itu membacanya dia menyamping. Kalau tadi kan ke bawah ya, ini ke samping. Jadi ada kode C1 B2, lalu ada barangnya CD PlayStation dan mesin PlayStation, lalu ada juga harga. Sama, jadi harga, jadi kita tulisnya sama dengan HLOOKUP, terus sama kayak tadi ya, kodenya apa, terus titik 2 tabel referensinya kita kunci juga biar nanti tinggal kita tarik, lalu jumlah itemnya ada berapa, lalu titik koma 0 kurung tutup. Kalau sudah tinggal kita sorot seperti tadi. Nah, hasilnya akan keluar dan itu sudah fix. Lalu kita akan menghitung lama peminjaman. Nah, ini tinggal kita menghitung dari waktu dikembalikan atau waktu kembali, jadi sama dengan waktu kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Nah, akan muncul waktunya berapa lama, sama dengan kita sorot ke bawah, karena kalau tidak perlu kita kunci karena tidak menggunakan tabel referensi. Kita lanjutkan untuk menghitung tarif. Tarif itu kita hitung dengan cara kita kalikan antara harga dengan lama peminjaman. Jadi sama dengan kita kalikan ya, kita klik untuk lama peminjamannya dulu, terus menggunakan bintang, lalu kita klik untuk harganya. Nah, akan keluar, tinggal kita sorot ke bawah. Nah, itu adalah hasilnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk menghitung denda itu kita lihat ketentuannya. Jadi kan kalau meminjamnya lebih dari 3 hari akan dikenakan denda 2.000 per hari. Sedangkan jika lama peminjamannya lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda 7.000 per hari. Oke. Nah, ini bisa kita terapkan ya, sama. Jadi kita menggunakan rumus logika if misalnya ya, kita lihat lama peminjamannya, jadi yang jadi acuan adalah lama peminjaman,
If lama peminjaman lebih besar dari 3, maka, nah ini kita tulis ya rumusnya. Jadi titik koma, petik, terus nanti kita lanjutkan lagi, dia dendanya berapa, istilahnya seperti itu. Oke, lalu sama, jadi setelah itu untuk denda yang kedua yang lebih dari 7 hari sama, jadi titik koma, kita if lagi, kita pilih lamanya berapa, lebih besar dari 7, maka kena denda 7.000. Oke, contohnya seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh aja, silakan sambil dipraktekkan. Nah, kalian bisa mencoba agar kalian lebih paham. Nah, nanti kita akan melihat, jadi fungsi lega if itu juga kita harus punya istilahnya apa ya, mencoba. Jadi kita harus mencoba dulu hasilnya, apakah nanti akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Karena apa? Yang terbaca, kalau kita baca yang lebih dari 3 hari, maka dia terbaca lebih dari 3 hari semua. Makanya rumusnya kita balik, kita gunakan dulu yang lebih dari 7 hari dengan denda 7.000, baru if yang kedua, baru yang if-nya lebih dari 3 hari. Nah, jadi yang dibaca yang terbesar dahulu agar nanti hasilnya sesuai. Oke, sambil kita coba. Oke, langsung kita scroll ke bawah, hasilnya akan beda dengan yang pertama. Nah, sudah sesuai ya, jadi yang di atas 7 hari itu baru dikenakan denda sebesar 7.000. Oke, silakan sambil dicoba dan dipahami ya. Jadi untuk fungsi if ini memang kita harus agak menggunakan logika kita, nama juga fungsi logika ya. Jadi biar kita tahu, jadi permasalahannya seperti apa, kita harus pahami dulu rumusnya dengan lebih detail. Kita harus mau mencoba dan jangan pernah takut untuk salah. Nah, sambil dicek lagi, kita lihat lagi rumusnya, permasalahannya di mana. Oke. Lalu kali kita lanjutkan untuk menghitung jumlah. Jumlah itu berarti kita akan menambahkan dari tadi ya, ada harga plus denda. Jadi harga sewanya berapa ditambah dengan dendanya. Oke, tinggal sama dengan kurung buka, harga ditambah dengan denda. Enter, lalu kita sorot, hasilnya akan keluar. Nah, itu adalah contoh pekerjaan kita untuk di materi kali ini.